Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan metode deteksi pergerakan pada video optical flow, background subtraction, dan YOLO V8. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arafia Rashid, dan video ini saya buat pada tanggal 11 bulan 3 atau bulan Maret 2025. Oke, tujuan presentasi hari ini yaitu memahami 3 metode analisis pergerakan dalam video. Selanjutnya menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, lalu menentukan metode terbaik sesuai kebutuhan. Metode yang jadi perbandingan yaitu Lucas-Kennedy optical flow yang pertama, yang kedua background subtraction atau MOG2, lalu yang ketiga yaitu YOLO V8 object detection. Oke, yang pertama yaitu kode optical flow atau Lucas-Kennedy. Optical flow digunakan untuk melacak pergerakan titik-titik fitur dalam video memanfaatkan metode Lucas-Kennedy yang menghitung perbedaan antar frame. Alur kerjanya yaitu yang pertama membaca video dan mengonversikannya ke grayscale, lalu yang kedua mendeteksi titik fitur pada frame pertama, yang ketiga menghitung pergerakan titik fitur antar frame, lalu yang selanjutnya itu menggambar garis arah gerak dan menampilkan hasilnya. Outputnya titik merah yaitu fitur yang dilacak, lalu garis hijau yaitu arah pergerakannya. Lalu yang kedua yaitu background subtraction atau MOG2 yang mendeteksi objek bergerak dan memisahkan foreground dan background, digunakan dalam CCTV pemantauan lalu lintas. Alur kerjanya yaitu yang pertama membaca video, yang kedua membuat model background, yang ketiga menerapkan model untuk mendapatkan masking pergerakan, lalu yang keempat menampilkan hasil dalam bentuk grayscale. Outputnya warna putih yaitu objek yang bergerak, warna hitam itu latar belakang. Lalu kode yang ketiga yaitu YOLO V8 object detection. Menggunakan model deep learning YOLO V8 untuk mendeteksi dan mengenali objek dalam video, bisa membedakan jenis objek seperti manusia, mobil, dan lain-lainnya. Metode ini perlu dilatih karena yang saya tampilkan dalam video yang sebelumnya itu masih banyak kekurangannya, masih belum terlalu sempurna, jadi masih perlu dilatih lagi. Lalu alur kerja model YOLO V8 ini yaitu yang pertama memuat model YOLO V8 atau YOLO V8n.pt, yang kedua yaitu membaca video, yang ketiga mendeteksi objek dalam setiap frame, lalu yang keempat menggambarkan bounding box dan label objek, lalu yang kelima menampilkan hasilnya. Bounding box hijau itu adalah area objek yang terdeteksi, label, nama objek, dan confidence score. Lalu perbandingan dari 3 metode. Aspek yang digunakan yaitu metodenya perbandingan 3 metode dari aspeknya yaitu optical flow, background subtraction, dan YOLO V8 object detection.
Fungsi utamanya yaitu optical flow melacak pergerakan titik-titik. Lalu background suppression yaitu mendeteksi objek yang bergerak. Lalu UV8 mengenali dan melacak objek. Dari kecepatannya, optical flow ini cukup ringan, sehingga tidak perlu membutuhkan komputer atau komputasi yang berat. Begitu juga background suppression, itu ringan juga, cepat. Nah, kalau untuk YOLO ini sedikit lambat, dibutuhkan CPU untuk menjalankannya. Terus kalau untuk akurasinya, yang optical flow itu tidak bisa mengenali objek. Lalu background suppression itu tidak bisa membedakan objek juga. Nah, ini kelebihan YOLO V8 itu bisa mengenali objek dengan akurat, meskipun yang saya tampilkan itu belum terlalu akurat ya, masih banyak kekeliruan ya. Dari ketiga-tiganya itu emang masih banyak kekeliruan. Lalu dari kelebihannya dan kekurangannya masing-masing, yaitu optical flow cocok untuk menganalisa pola pergerakan, kekurangannya hanya mendeteksi titik-titik kegerakan. Lalu background suppression ini efektif untuk pemantauan keamanan. Kelebihannya yaitu kekurangannya rentan terhadap perubahan pencahayaan. Lalu YOLO V8 ini kelebihannya bisa mendeteksi banyak jenis objek jika dilatih. Kekurangannya ya tadi, memerlukan komputer yang speknya tinggi lah, speknya sedikit dewa gitu kan. Lalu analisis dan pembahasannya yaitu optical flow bagus untuk melacak arah dan kecepatan gerak, tapi tidak bisa membedakan jenis objek. Lalu background suppression ini cocok untuk deteksi objek bergerak dalam rekaman CCTV, tapi seperti yang tadi saya jelaskan, kekurangan dan kelebihannya sensitif terhadap bayangan dan perubahan pencahayaan. Lalu YOLO V8 ini objek deteksi ya, dia bisa mendeteksi dan mengenali objek dalam video, tetapi butuh GPU, CPU untuk hasil yang lebih optimal. Jadinya perlu modal 2 kali gitu kalau misalkan pengen hasil yang lebih maksimal lagi. Lalu kesimpulannya, kalau kalian untuk pergerakan gunain aja optical flow. Jika untuk mendeteksi objek yang bergerak atau untuk keamanan, bisa gunain background suppression ini. Jika untuk mengenali objek secara otomatis, tetapi ya tadi harus dilatih dulu yang gunain YOLO V8. Nah, untuk rekomendasinya, analisis pergerakan atlet atau robot itu bisa digunain pakai optical flow. Terus pemantauan lalu lintas dan keamanan itu bisa menggunakan background suppression. Terus untuk YOLO V8 itu lebih bagus digunakan untuk sistem AI, untuk pendeteksian suatu objek gitu, lebih bagusnya. Oke, terima kasih udah menyaksikan video saya pada sekarang ini. Oke, terima kasih banyak. Saya Arafia Biarasid dengan NPM atau NIM itu nomor induk mahasiswa ya, 220101065. Email saya rafi.rashid@gmail.com. Untuk Facebook sama Instagram Arafia Biarasid. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata,
atau tingkah laku maupun perbuatan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.